Stunting dapat kita sebut dengan suatu kondisi gagal tumbuh dalam jangka waktu yang lama, yang biasa disebabkan oleh ada kaitannya dengan kesehatan yang tidak optimal dan juga faktor nutrisi yang tidak optimal atau pemberian nutrisi yang tidak adekuat. Secara definisi berdasarkan WHO, stunting adalah suatu tinggi badan berdasarkan usia yang kurang dari -2 standar deviasi, yang hal ini tadi berkaitan dengan status kesehatan yang tidak optimal dan atau juga berkaitan dengan kondisi nutrisi yang tidak adekuat. Dan kondisi stunting ini berkaitan dengan kemiskinan, kemudian juga kebodohan, ya, dan juga kaitannya tadi sama nutrisi yang tidak adekuat dalam jangka waktu yang lama. Dan kondisi stunting ini tentu saja kalau di Indonesia sendiri berdasarkan data Riskesdas 2018 itu kejadiannya lumayan tinggi, 30,8%, bila dibandingkan dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia itu hanya 17%, dan Singapura sendiri hanya 4%, atau kita bandingkan dengan Amerika hanya 2,1%, dan sedangkan di Jepang 7,1%. Sehingga kondisi stunting ini di Indonesia bisa dibayangkan 1 dari 3 balita di Indonesia mengalami kejadian stunting. Ya, penyebab stunting bisa kita bagi ke dalam 3 tahapan, yaitu pada masa kehamilan, masa bayi dalam kandungan, ya, kemudian masa bayi setelah melahirkan, ya, kemudian juga masa kanak-kanak. Ketika dalam kandungan, ya, ibu hamil, ya, itu dia tidak mendapatkan nutrisi yang adekuat, ya, atau faktor gizi yang tidak adekuat. Kemudian juga ibu mengalami infeksi, kemudian juga ibu mengalami yang namanya persalinan dini atau kehamilan pada saat usia dini. Kemudian pada saat usia bayi, ketika bayi sudah lahir, biasanya bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif, kemudian juga tidak mendapatkan imunisasi, ya, imunisasi yang lengkap, dan juga bayi mengalami suatu infeksi. Pada masa kanak-kanak, bayi atau anak tersebut tidak mendapatkan nutrisi yang adekuat, kemudian mengalami infeksi yang berulang, ya, yang tadi saya sebutkan bahwa infeksi kronis atau infeksi lama yang masih banyak terjadi di Indonesia adalah infeksi kuman TBC. Kemudian juga adanya suatu kekurangan dalam pasokan air bersih, ya, atau sanitasi atau higienitas yang buruk. Ya. Ciri-ciri anak dengan stunting, pertama tadi sesuai dengan definisi yang dikeluarkan oleh WHO, berdasarkan tinggi badan, ya, tinggi badan berdasarkan usianya kurang dari -2 standar deviasi, ya, dengan growth chart WHO. Kemudian juga pertumbuhannya lambat, ya, dan selain pertumbuhannya lambat, kemudian juga anaknya sering mengalami infeksi berulang atau sakit berulang. Kemudian juga anak tersebut pada saat masa pubertas dia akan mengalami keterlambatan pubertas, baik itu wanita maupun pria, itu akan mengalami masa pubertas yang terlambat, dan juga kedepannya juga berkaitan dengan pertumbuhan otaknya dan perkembangan otaknya, maka fungsi kognitifnya juga biasanya berkurang, sehingga adanya tanda-tandanya, ya, mengalami yang kita sebut dengan kebodohan, seperti itu. Dampak stunting yang dapat terjadi, ya, atau dampak yang dapat terjadi pada anak-anak yang mengidap stunting, pertama kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang.
Untuk jangka pendeknya, anak yang menderita stunting akan mengalami peningkatan risiko terjadinya suatu atau menghidap suatu penyakit, bahkan penyakitnya bisa mengalami penyakit yang berat dan bisa menimbulkan suatu kematian. Kemudian jangka menengahnya, anak yang stunting dapat mengalami penurunan fungsi kognitif, yaitu fungsi di mana seorang anak mulai untuk berpikir, kemudian memecahkan suatu masalah, ya, kemudian bertindak, ya, dan juga untuk mengambil suatu keputusan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu jangka panjangnya, seorang anak yang mengalami stunting, ya, akan berpotensi pada saat dewasanya, ya tentu saja dia mengalami kependekan, ya, ataupun perawakan yang pendek. Kemudian juga dia akan mengalami peningkatan resiko untuk terkena suatu sindrom metabolik dan juga penurunan produktivitas, dan hasilnya dia juga akan mengalami pendapatan atau income yang kurang. Ya, cara mengatasi stunting kita bagi menjadi dua tahapan, yaitu intervensi gizi sensitif dan juga intervensi gizi yang spesifik. Intervensi gizi yang sensitif berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang pemerintah berikan, ya, baik itu penyediaan air bersih, kemudian penyediaan program keluarga berencana, kemudian bantuan, ya, bantuan dana, ya, yang berkaitan dengan pemenuhan bahan pokok untuk makanan yang mengandung gizi yang baik, serta kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang pelayanan kesehatan, baik itu jaminan kesehatan nasional. Kemudian yang kedua, ya, yaitu intervensi gizi yang spesifik. Ini berkaitan dengan tadi penyebabnya, ya, pada saat ibu hamil, ya, tentu saja pemenuhan kebutuhan gizi yang baik pada ibu, kemudian juga pemberian suplementasi zat penambah darah, asam folat, ya, pada saat ibu-ibu hamil, kemudian juga jaminan kesehatan yang baik, ya, untuk ibu hamil, serta kontrol ataupun pelayanan kesehatan yang tercapai, ya, yang mudah dicapai. Kemudian juga pada saat masa bayi, ya, anak tentu saja harus diberikan tadi yang namanya pemberian ASI eksklusif pada saat dia baru lahir, dilakukan inisiasi menyusui dini, kemudian bertahap menjadi ASI eksklusif, kemudian setelah ASI eksklusif dia juga diberikan MPASI yang adekuat, ya, kemudian juga bayi tersebut mendapatkan imunisasi, ya, imunisasi dasar yang lengkap, ataupun kalau dapat diberikan yang dianjurkannya, atau mampu diberikan imunisasi anjuran, itu lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir ada tentunya perlu pemantauan dari orang tua, pemantauan pertumbuhan, dimana kalau kita ketahui bahwa pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran, ya, baik itu berat badan dan juga tinggi badan, ya, seorang anak, sehingga perlu dipantau pertumbuhannya tersebut. Banyak sekarang aplikasi, ya, baik itu aplikasi Primaku maupun growth chart ataupun grafik pertumbuhan yang standar, yang sudah standar diberikan, yaitu grafik WHO, itu juga dapat dengan mudah dilakukan pengunduhan, ya, terutama yang Primaku itu, sehingga orang tua dapat memantau pertumbuhan anaknya. Untuk 0 sampai 12 bulan dipantau sampai setiap 1 bulan, kemudian selanjutnya tiap 3 bulan, ya, dan tiap 6 bulan, dan yang terakhir setiap setahun sekali kalau usianya udah 6 tahun sampai 18 tahun, gitu. Jadi itulah yang dapat dilakukan untuk pencegahan anak dengan stunting.